Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, yang terus hadir bagi setiap kami di setiap perjalanan iman kami, di setiap keadaan yang kami alami. Engkau terus menyatakan kebaikan-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur memiliki Bapa yang baik, diangkat menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema melayani Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Injil Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Saudara, banyak orang ingin melayani Tuhan, tapi lupa bahwa pelayanan bukan cuma di gereja, melainkan di cara kita hidup setiap hari dan memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Di zaman ini, banyak orang berkata, "Aku ingin pelayanan, aku ingin melayani Tuhan." Atau kamu harus pelayanan biar hidupmu diberkati. Seolah-olah pelayanan hanyalah kegiatan di gereja, panggung, atau posisi tertentu. Tapi benarkah pelayanan sebatas itu? Yesus sendiri tidak menjadi imam di bait Allah, tapi seluruh hidupnya adalah pelayanan. Saat dia menyembuhkan orang sakit, menangis bersama yang berduka, mengampuni yang menyalibkannya, dia melayani bukan karena panggung, tapi karena kasih. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, kata firman Tuhan, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Seringkali kita lupa bahwa hidup kita sendiri adalah pelayanan. Ketika seorang ibu bangun pagi menyiapkan sarapan dengan kasih, ketika seorang ayah bekerja jujur tanpa korupsi, ketika seorang anak memilih mengampuni daripada membalas, disitulah pelayanan sejati terjadi. Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jadi pelayanan sejati tidak diukur dari seberapa sering kita memegang mikrofon, tapi dari seberapa dalam kita mencerminkan Kristus dalam keseharian kita. Sebab Tuhan tidak mencari tangan yang sibuk tanpa hati, tapi hati yang rela dipakai dimanapun ia ditempatkan. Berkat bukan hasil dari banyaknya aktivitas rohani, tapi dari hidup yang menyerah penuh kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati." Jadi dari firman Tuhan ini kita melihat, saat hari-harimu terasa biasa saja, ingatlah setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih adalah ibadah yang besar di mata Tuhan. Karena pelayanan sejati bukan tentang tempat kita berdiri, bukan tentang gedung gereja yang besar, tapi tentang hati kita yang mau melayani
seperti Kristus yang sudah terlebih dahulu melayani kita dengan kasih. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.